Shalom dan salam damai saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita bertemu kembali di channel Pertapaan Karmel Kayengaran. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini secara khusus para anggota Ordo Karmel merayakan hari raya yang sangat istimewa, yaitu hari raya Nabi Elia, Bapa dan pemimpin Ordo Karmel. Hari raya ini juga dirayakan oleh kongregasi-kongregasi lain yang bernaung di bawah Ordo Karmel. Saudara-saudari yang terkasih, Nabi Elia merupakan pribadi yang sangat penting dalam kehidupan para anggota Ordo Karmel. Ini disebabkan oleh teladan yang telah ditunjukkannya sepanjang hidupnya. Hal ini dapat kita temukan dalam kitab suci, bahwa Nabi Elia merupakan seorang pribadi yang selalu hidup di hadirat Allah dan selalu berjuang untuk mempertahankan Allah yang benar sepanjang hidupnya. Hal ini semakin diteguhkan ketika di Gunung Karmel dia melawan para nabi Baal untuk mempertahankan Allah benar yang disembahnya. Dan berkat kekuatan Allah, dia berjaya mengalahkan para nabi Baal ini. Dan karena kesetiaannya dalam pengabdiannya kepada Tuhan, akhirnya ia dianugerahi sebuah pengalaman yang begitu istimewa di Gunung Horeb, yaitu dia mendapatkan sebuah pengalaman akan Allah yang hidup. Saudara-saudari yang terkasih, sejak lahirnya Ordo Karmel dan dalam sepanjang seluruh sejarahnya, ia selalu berilham kepada Nabi Elia. Karena itu tidak heranlah bahwa ia memandang Nabi Elia sebagai seorang pemimpin yang ideal. Hal ini juga diakui oleh semua kongregasi-kongregasi lain yang bernaung di bawah Ordo Karmel. Saudara-saudari yang terkasih, bercakap tentang seorang nabi, dia memiliki beberapa tugas yang harus dilaksanakannya. Yang pertama, seorang nabi harus mewartakan sabda Allah bagi umatnya. Yang kedua, seorang nabi juga bernubuat mengenai apa yang akan terjadi. Dan yang ketiga, dia melakukan berbagai tindakan kenabian untuk menyokong pewartaannya. Para nabi ini secara khusus diutus oleh Allah untuk berkarya di tengah-tengah umatnya yang sedang mengalami krisis. Dan krisis yang dimaksudkan di sini berkaitan dengan hidup keagamaan, sosial, dan juga politik. Jadi para nabi tampil di tengah-tengah umat untuk mau menyatakan bahwa Allah itu benar-benar peduli akan umatnya. Jadi dalam tugasnya, para nabi itu selalu berusaha untuk mengajak umat untuk bertobat supaya dapat menerima keselamatan yang datang dari Allah sendiri. Dalam kitab suci, kisah mengenai Nabi Elia dapat kita temukan secara khusus dalam kitab pertama Raja-Raja bab 17-19 dan dalam kitab kedua Raja-Raja bab 1 hingga bab 2. Nabi Elia yang berasal dari Tisbe melaksanakan tugas kenabiannya di zaman Raja Ahab. Raja Ahab berkawin dengan Isabel, seorang putri Raja Tirus Sidon. Putri inilah yang membawa masuk penyembahan berhala, yaitu penyembahan terhadap Baal dan Astarte di kerajaan Israel Utara. Nabi Elia berjuang melawan berkembangnya penyembahan terhadap Baal, yaitu orang dewa pelindung bangsa Tirus, dan Dewi Astarte yang merupakan dewi yang memberikan kesuburan tanah. Saudara-saudari yang terkasih, usaha yang dilakukan oleh Nabi Elia untuk melawan penyembahan berhala ini merupakan suatu tugas yang sangat besar dan berat. Hal ini disebabkan oleh sikap bangsa Israel sendiri yang berkeras hati. Oleh karena itu, Nabi Elia melakukan beberapa mukjizat supaya bangsa Israel bertobat dan menolak penyembahan berhala yang telah mereka lakukan.
Berikut ini merupakan beberapa mukjizat-mukjizat yang pernah dilakukan oleh Nabi Elia sepanjang hidupnya dalam usaha mempertobatkan bangsa Israel. Saudara-saudari yang terkasih, bangsa Israel pada zaman Nabi Elia telah menyaksikan sendiri dan juga mengalami sendiri mukjizat-mukjizat yang pernah dilakukan oleh Nabi Elia. Namun pengalaman akan mukjizat-mukjizat ini bukan hanya dialami dan dilihat sendiri oleh para bangsa Israel, melainkan Nabi Elia juga sendiri memiliki beberapa pengalaman akan mukjizat-mukjizat yang terjadi ke atas dirinya. Dan berikut ini merupakan beberapa mukjizat yang pernah dialami sendiri oleh Nabi Elia. Setelah mendengar kisah mengenai Nabi Elia ini, terdapat beberapa hal yang boleh kita pelajari daripada tokoh ini. Kita telah mendengar bahwa seluruh kisah hidup Nabi Elia merupakan usaha mati-matian daripada tokoh ini untuk melawan penyembahan berhala yang telah dilakukan oleh bangsa Israel. Saudara-saudari yang terkasih, meskipun usaha yang telah dilakukannya ini tidak menghentikan penyembahan berhala yang terjadi pada saat itu, namun kisah ini sangat penting untuk menunjukkan satu hal, bahwa Allah benar-benar hadir dan berkarya di tengah-tengah manusia. Kehadiran Allah menjadi nyata dalam kehidupan bangsa Israel dan juga dalam kehidupan Nabi Elia disebabkan oleh iman yang dimiliki oleh Nabi Elia. Iman yang teguh dan tidak berbelah bahagi menyebabkan Elia dapat melakukan mukjizat-mukjizat dan juga melakukan tugas dan kewajiban yang telah dipercayakannya sebagai seorang nabi. Iman yang dimiliki oleh Nabi Elia ini perlu juga kita miliki, karena kita hidup di tengah-tengah dunia yang sedang mengalami bahaya yang besar pada zaman ini. Virus corona, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerdagangan manusia, pengguguran bayi, hilangnya kepercayaan kepada Tuhan, keputusasaan, penceraian, dan sebagainya sedang menghantui kehidupan manusia pada zaman ini. Inilah Baal-Baal yang sedang kita hadapi saat ini, dan tanpa iman ini kita tidak akan mampu melawan bahaya-bahaya dan pengaruh-pengaruh daripada hal-hal negatif yang sedang terjadi di sekeliling kita saat ini. Kita harus dapat memiliki iman seperti yang dimiliki oleh Nabi Elia agar dapat melawan pengaruh-pengaruh jahat ini dan menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kita adalah ibarat nabi-nabi kecil yang sedang meneruskan perjuangan yang telah dimulai oleh Nabi Elia sendiri pada zamannya, supaya Kristus semakin dikenal dan dikasihi oleh manusia, dan juga supaya semakin banyak orang bertobat dan diselamatkan. Semoga semangat dan iman yang dimiliki oleh Nabi Elia ini semakin menguatkan kita dan meneguhkan kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari sebagai seorang pengikut Kristus dan semakin teguh dan berakar dalam Kristus di tengah-tengah perjuangan yang kita alami. Tuhan memberkati.